Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Nah, tentu suasana yang menyenangkan pagi hari ini. Kita boleh berkumpul kembali, kita boleh bersama-sama, kita akan masuk dalam ibadah di dalam rumah kita masing-masing. Kiranya itu tidak mengurangi kekusukan kita dalam ibadah datang kepada Tuhan. Mari kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita, mari kita akan nikmati saat-saat kita datang kepada Tuhan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya yang tinggi, luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Mari kita akan angkat pujian, puji namanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini, suasana pagi yang menyenangkan, kiranya ini boleh membawa hati kami semakin dekat kepadamu, hati kami semakin rindu akan Engkau, dan hati kami semakin berseru, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Pada pagi hari ini Bapa, bersama keluarga kami, di rumah kami, di tempat kami masing-masing, kami akan datang kepadamu. Kami akan menyembah-Mu, kami akan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami. Kami menyerahkan waktu ini Bapa, dari awal hingga akhirnya kedatangan kuasa-Mu. Kiranya kami boleh menikmati berkat kasih karunia, berkat firman-Mu yang akan menguatkan iman kami di tengah suasana pandemi pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Di dalam Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Saya akan membacakan yang buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita akan angkat pujian Aku Bersyukur Atas Kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, pada saatnya kita memberikan persembahan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan pada saat kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Yang pertama adalah melalui rekening gereja di Bank BCA 297 077 2012 atas nama Adi Putranto atau Tovan Arvile Yunardo Suwakokone dengan memberikan keterangan tujuan. Yang kedua adalah memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 sampai dengan 16 sore atau jam 4 sore. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa pada nantinya. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Diakon Boyke. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia yang saat ini sedang dilanda oleh virus corona. Bukan hanya di negeri kami ya Bapa, tapi di dunia ini semua orang menjadi resah. Banyak orang yang terdampak di dalam usaha dan pekerjaannya. Namun satu hal yang pasti kami yakini, bahwa berjalan bersama-sama dengan Allah, maka ada rancangan yang indah yang sudah Allah siapkan bagi kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan Indonesia. Kiranya terus dipimpin oleh hikmat Allah, bagaimana di dalam usaha mereka untuk memutus rantai penyebaran virus corona,
Berkati juga masyarakat agar dapat bekerja sama, memiliki kesadaran yang penuh, saling mendukung, supaya wabah ini boleh segera teratasi. Kami percaya akan kehendak dan waktu-Mu ya Bapa, karena Engkaulah yang menjadi pemulihan atas virus corona di dunia ini ya Bapa. Kami mau berdoa, kiranya ada keamanan di negeri kami, sebab dari usaha yang besar, menengah dan kecil semua terdampak. Ada PHK yang besar-besaran, ada pemotongan pendapatan, ada pengurangan jam kerja. Kiranya negeri kami tetap dipimpin kepada keamanan ya Bapa, supaya pemerintahan juga akan terus berusaha bekerja agar perekonomian negara ini boleh bangkit ya Bapa, sehingga banyak orang yang ditolong untuk lebih sejahtera. Kami semakin meyakini bahwa tanpa Allah kami tidak mampu. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja baptis yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di kota besar sampai dengan di daerah yang terkecil. Kiranya dengan caranya masing-masing dan unik, hamba Tuhan, pemimpin gereja, panitia perancang, dengan hikmat Allah akan fasilitasi setiap jemaat tetap bertumbuh ke arah Tuhan Yesus, tetap dapat menyaksikan, melihat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan tetap meyakini pemeliharaan Allah. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Pendeta Krishna Wahyu Surya, untuk pendeta kami di cabang, Pendeta Cipto dan Pendeta Ganding. Berkati ya Bapa para hamba Tuhan ini dengan hikmat yang daripada Allah, sukacita dan kesemangatan di dalam melayani Tuhan. Berkati juga keluarganya Bapa, istri dan anak-anak, supaya menjadi pendamping dan penolong yang setia, pendukung yang setia di dalam melayani Tuhan. Berikan dan tambahkan ya Bapa kepemimpinan untuk dapat menggembalakan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk jemaat lansia yang ada di gereja kami, Bapak Hendra Saldi, Bapak Tumpah Huta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Marali Simanjuntak, Bapak Kasidi, Ibu Yayah, Ibu Badar, Ibu Yohana, Ibu Sijabat, Bapak Suparno, Bapak Susanto, dan Ibu Trimurti. Kiranya mereka terus diberikan sukacita, kesehatan di dalam menjalani usia senja. Berkati Bapa pergumulan jemaat Tuhan yang terkena pemutusan hubungan kerja, yang usahanya terdampak, pekerjaannya terdampak. Kiranya Engkau saja yang memelihara. Ada jemaat kami yang merindukan keturunan, supaya mereka boleh terus percaya dan yakin di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Karena sungguh tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Berdoa untuk anak-anak kami di dalam sekolah dan pendidikan ya Bapa. Saat ini mereka hanya bisa belajar di rumah, tapi kiranya mereka akan lewatkan waktu dengan efektif untuk belajar, sehingga pada saat pandemi ini selesai, mereka sudah lebih siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya kami mau berdoa untuk Rumah Sakit Immanuel, direktur dan seluruh orang yang Tuhan percayakan di top manajemen, dokter, perawat, para medis, semua karyawan Rumah Sakit Immanuel, supaya dapat melayani pasien sesuai dengan moto mereka, melayani dengan kasih. Dan di dalam situasi yang sulit dan di dalam situasi apapun, Injil Tuhan masih tetap dapat dikabarkan. Doakan ya Bapa
Berkati supaya ada kecukupan dana bagi operasional rumah sakit, kebutuhan APD. Berkati keluarganya dari seluruh karyawan rumah sakit Immanuel. Berikan hati yang tenang dan nyaman ya Bapa. Berikan mereka juga kesehatan. Kami menyerahkan ya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu, rumah sakit Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Tapi sebelumnya kita akan siapkan hati kita dengan mengangkat pujian Intan dan Permata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama beberapa minggu kita telah belajar berkat dari Allah, baik Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus Kristus, demikian juga Allah Roh Kudus. Paulus pun telah mengakhiri pembelajaran di dalam berkat-berkat itu dengan pujian berupa doa untuk jemaat Efesus. Kini ketika ia mengakhiri bagian dari pasal 1, ia meneruskan satu topik yang berkaitan dengan berkat-berkat itu. Tidak lain adalah kuasa dari Allah yang memuliakan Yesus Kristus dan memuliakan gerejanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari Efesus pasal 1 ayat 20 sampai dengan yang ke-23, kita melihat di sana bahwa Allah Bapa, ia mendudukkan Kristus di sebelah kanannya. Di dalam ayat 20b ini kita bisa melihat bahwa frase Kristus duduk di sebelah kanan Allah
memiliki cukup banyak referensi sebenarnya, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Terbanyak ada di dalam kitab Ibrani, paling tidak ada 4 frase yang diulang berkaitan dengan Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Demikian juga ada satu frasa yang berkaitan dengan ini tetapi sedikit unik, yakni ketika dalam Kisah Para Rasul yang ke-7, kisah tentang kematian dari Stefanus ketika ia martir atau mati karena imannya. Di sana disebutkan bahwa ia berkata, "Aku melihat Kristus berdiri di sebelah kanan Allah." Satu kali saja nampaknya disebutkan Yesus tidak duduk, tetapi berdiri di sebelah kanan Allah. Namun demikian dari referensi firman Tuhan, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita perlu mengingat bahwa ini pun merupakan nubuatan, sebab di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur dan berbagai kitab yang lain, Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa telah dituliskan oleh para nabi. Dan di dalam Perjanjian Baru menolong kita mengerti, memaknai bahwa ketika Kristus duduk di bawah atau ketika duduk di sebelah kanan Allah, ini berarti bahwa ia telah memulai pemerintahan rajani, memulihkan kembali pemerintahan teokrasi yang diinginkan Allah dari semula. Suatu pemerintahan di mana semua umat menyembah hanya kepada Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus pun kepada orang-orang Yahudi mengatakan hal yang serupa. Kristus duduk di tahta Daud. Untuk orang Yahudi ini penting sekali karena tahta Daud adalah tahta yang boleh dikatakan sebagai gambaran tahta yang kekal. Yang akan mewarisi tahta Daud itu telah disebutkan dalam Perjanjian Lama dan itu akan menunjukkan kepada Kristus Yesus yang memerintah untuk selama-lamanya. Kristus Yesus yang adalah Tuhan yang sejati. Maka penting sekali kita memahami di bagian awal ini. Frase ini bukan sekedar frase semata, tetapi Kristus duduk di sebelah kanan Allah ini berarti bahwa ia telah memerintah. Ia sedang memerintah. Dan ia akan memerintah untuk selama-lamanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah benar Tuhan Yesus Kristus ada sekarang ini sedang memerintah? Dari setiap firman Tuhan yang sudah kita bahas barusan, kita yakin dan percaya. Bisa mengetahui dengan jelas. Bukan saja sekarang sedang memerintah, tetapi dari sebelumnya, ia sudah memerintah dan kelak di kekekalan dan untuk selama-lamanya ia akan memerintah. Sungguh luar biasa pemulihan Allah Bapa bagi Yesus Kristus. Namun juga dikatakan di sana, di dalam diri Yesus Kristus kita ketahui bahwa di dalam ayat 21 sampai dengan yang ke-22, Kristus lebih tinggi. Dan katakan lebih dari segala sesuatu. Apakah saja itu? Ia lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Jika kita baca di dalam ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Sebagian menafsirkan bahwa ini berarti Yesus Kristus lebih tinggi dari segala pemerintah maupun penguasa yang ada di dunia. Tapi jika nanti kita belajar selanjutnya di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 10 dan pasal yang ke-6, kita akan tahu bahwa ini mengindikasikan bahwa Yesus pun lebih tinggi dari para malaikat dan juga roh-roh, termasuk roh-roh jahat. Ia bukan saja lebih tinggi dari segala pemerintahan, tetapi ia juga lebih dari tiap-tiap nama. Di dalam ayat 21 disebutkan demikian. Tiap-tiap nama. Ini berarti termasuk otoritas atau kuasa yang ada di dunia. Yesus lebih tinggi dari segala nama. Yesus lebih tinggi daripada segala nama yang dipuja. Baik itu nama raja, nama presiden, nama politikus, nama-nama tokoh agama yang begitu luar biasa. Yesus namanya lebih dari mereka semuanya. Ia lebih daripada sekedar gelar
jabatan atau otoritas yang memuliakan, memuja satu sosok nama ataupun kelompok nama. Dikatakan juga bahwa lebih bukan hanya pada waktu di dunia, sebab dikatakan di bagian akhir ayat 21, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Berarti, kelak ketika dunia ini akan selesai dan Tuhan Allah menjadikan semuanya baru, Yesus pun memerintah di sana. Sekarang memerintah, di kekekalan kelak, ia juga akan memerintah. Dan di ayat 22 bagian yang pertama disebutkan bahwa bukan saja lebih, tetapi segala sesuatu ditundukkan atau ada di bawah kakinya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Yesus mau mengkonfirmasi hal ini. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 28, dia berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Paulus menuliskan kepada Timotius bahwa yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa dan satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Tidak lain Paulus mau merujuk itu kepada Kristus Yesus. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu ada di bawah kakinya. Berarti semuanya takluk, tunduk di bawah kaki Yesus Kristus. Di dalam kitab Daniel juga disebutkan bahwa Yesus atau Kristus naik ke surga dan dinubuatkan oleh Daniel, ia akan duduk di sebelah kanan Allah. Jelas, dari sudut pandang rasul-rasul di dalam perjanjian lama, atau ketika Yesus masih hidup, bahkan ketika rasul-rasul menuliskan lembaran demi lembaran yang sekarang kita baca sebagai Alkitab ini, kita pegang sebagai Alkitab ini. Ketika itu dituliskan dalam bahasa aslinya, Yesus sudah memerintah pada waktu itu. Yesus sudah berotoritas atas segala sesuatu. Jadi sekali lagi, tidak ada lagi pertanyaan betapa kuasa Kristus Yesus bagi seluruh yang ada di dunia maupun yang nantinya di masa depan ada. Sekali lagi, ia telah, ia sedang, dan ia akan memerintah. Pemuliaan diberikan kepada Yesus Kristus, tetapi juga ternyata Allah Bapa memberikan kemuliaan itu, bagian itu kepada gerejanya. Sebab dikatakan di dalam ayat 22b sampai dengan yang 23, Kristus adalah kepala dalam segala hal atau segala yang ada. Kristus diberikan Allah Bapa kepada gerejanya di dalam ayat 22b, dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Kristus menjalankan otoritasnya, pemerintahannya. Rupanya itu adalah demi kepentingan umat, demi kepentingan gerejanya. Artinya, pemerintahan Kristus adalah untuk kepentingan kita sekalian. Jadi kita ini penting ya di mata Allah. Karena itu kita dikonekkan atau dihubungkan dengan Yesus Kristus. Dikatakan dia adalah kepala tentunya, nanti kita lebih jelas di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun karya Tuhan Yesus di dunia, itu demi kepentingan kita, jemaatnya. Kitab Roma mengatakan bahwa semua itu, lebih dari semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kitab Korintus mengatakan, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Jadi apa yang dikerjakan, yang disiapkan oleh Yesus Kristus, semuanya adalah demi kepentingan kita. Jadi mulai sekarang kita bisa melihat ya, dan bagaimana kita mengapresiasi karya Allah dalam kehidupan Yesus Kristus. Sebab ujung-ujungnya itu demi kita sekalian, demi manfaat, demi kepentingan, demi benefit kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari sini mari kita akan terus mengerti bahwa kita semestinya terhubung dengan Yesus Kristus. Maka di dalam ayat 23 dikatakan gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah melengkapi Yesus Kristus. Jika ia dikatakan sebagai kepala jemaat, kita adalah tubuh. Kita adalah tubuhnya.
kita memperlengkapi Yesus Kristus. Kepala tanpa tubuh. Kita tidak bisa membayangkan ya betapa ngerinya kepala tanpa tubuh. Tetapi bukan berarti bahwa Yesus Kristus bergantung kepada jemaatnya. Tidak, apapun yang dilakukan oleh Yesus Kristus bukan karena bergantung kepada orang lain, karena dia adalah sosok ilahi yang tidak bergantung kepada siapapun, termasuk kita, jemaatnya. Tetapi justru menunjukkan ekspresi kasihnya kepada kita, sehingga ia mementingkan tubuhnya, ia mementingkan jemaat Tuhan sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus bisa menemukan ekspresi kelengkapan dalam kehidupan ketika Ia adalah kepala dan kemudian kita adalah tubuhnya. Bererat, nyambung, terhubung. Bila demikian betapa pentingnya ya bagi kita sekalian, tiap pribadi untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kalau kita percaya Yesus tapi kita tidak mau jadi bagian tubuhnya, pasti kita adalah bagian atau anggota tubuh Kristus yang akhirnya mati. Ingat perkataan Yesus, jika engkau di luar aku, maka kamu gak akan bisa apa-apa. Intinya apa? Jemaat Tuhan, setiap orang percaya yang tidak masuk dalam bagian tubuh Yesus, yaitu tubuh Kristus, yaitu gerejanya, nggak bisa berbuat apa-apa. Maka ini penting sekali untuk kita mengetahui betapa orang percaya mesti terimbas, masuk, terlibat di dalam bagian tubuh Kristus. Mesti menjadi anggota. Walaupun kadang-kadang saya menemui di beberapa kesempatan, orang-orang mengatakan nggak perlulah jadi anggota gereja tertentu. Ya betul, memang bahwa keanggotaan gereja kita tidak menjadi jaminan kita masuk surga. Yang jadi jaminan kita masuk surga adalah ketika kita percaya Yesus. Mungkin orang-orang berkata, nggak perlulah jadi satu anggota di gereja tertentu. Tetapi respon yang demikian menurut saya tidaklah alkitabiah. Jika seseorang merasa tidak perlu menjadi bagian dari anggota gereja, saya yakin ini bertentangan dengan praktek-praktek kekristenan yang ada tercatat di dalam Alkitab. Betul bahwa Alkitab tidak memerintahkan orang untuk jadi bagian atau anggota gereja, karena begitu mereka percaya sebenarnya mereka ini adalah anggota tubuh Kristus. Otomatis sebagai suatu gereja universal seluruh dunia. Namun demikian, Alkitab justru memerintahkan kepada orang-orang Kristen untuk terhubung dengan orang-orang Kristen lain. Masuk dalam bagian atau kelompok-kelompok orang percaya yang lain. Bahkan Yesus Kristus sendiri menyampaikan atau firman-Nya menyampaikan bahwa ini mendefinisikan kita dengan Dia. Dalam baptisan yang sama, dalam perjamuan kudus yang sama, menggunakan karunia-karunia rohani, saling memperlengkapi, mempelajari firman Tuhan bersama, persekutuan, berdoa. Dan yang penting adalah dengan demikian kita punya tanggung jawab sebagai seorang anggota gereja. Gereja adalah miniatur dari tubuh Kristus. Karena itu gereja bukan sekedar organisasi, tetapi gereja adalah kesatuan yang hidup, yang memberitakan Kristus kepada dunia. Berkomitmen dan aktif bersekutu dalam sebuah gereja adalah alkitabiah. Kristus rela menjadi sama dengan kita dengan cara menggunakan tubuhnya untuk menanggung dosa-dosa kita. Maka sudah selayaknya kita bersedia menjadi sama dengan tubuhnya dengan cara bersatu dalam kelompok umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua bagian penting dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Allah dengan kuasanya mempermuliakan Kristus Yesus, Ia juga mempermuliakan gereja, tubuh Kristus. Ia mempermuliakan Kristus Yesus dengan menempatkannya, mendudukkannya di sebelah kanannya. Yesus telah, sedang, dan akan terus memerintah. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Bagaimana dengan kita, gerejanya? Kita disebut sebagai tubuhnya.
Dia adalah kepala. Jadi kita mesti selalu terhubung. Kita selalu terimbas di dalam hubungan yang akrab dengan kepala. Di luar Kristus kita mati. Ini berarti juga penting untuk kita menghargai bahwa aku adalah bagian dari tubuh Kristus. Aku mesti terlibat, aku mesti masuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Supaya aku dapat mengekspresikan baptisan yang kuterima, perjamuan Tuhan yang kuterima. Supaya aku dapat mengekspresikan tanggung jawabku. Karunia-karunia rohaniku. Melalui menjadi bagian dari tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah Anda telah melekat? Apakah Anda telah terhubung dengan Yesus yang adalah kepala? Ketika saudara percaya Yesus, ya, Anda langsung menjadi bagian anggota tubuh Kristus. Namun firman Tuhan mengatakan supaya kita secara aktif menjadi bagian dari tubuh Kristus secara bertanggung jawab. Maka tantangan untuk kita sekalian ketika kita menghargai kemuliaan yang Tuhan Allah berikan, ayo jadi anggota yang bertanggung jawab. Ayo menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan yang bertanggung jawab. Ayo menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Tetapi apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, ini kesempatan dan undangan untuk Anda datang kepada Dia, terhubung, connect kepada Dia, yang memberikan kehidupan, yang mementingkan kehidupan kita sekalian, dan akan memberikan kehidupan kekal bagi kita sekalian. Terimalah Dia dalam hidup Anda. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah melihat kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa yang telah menempatkan anaknya Yesus Kristus untuk duduk di sebelah kanannya. Tetapi juga bagi kita gereja yang adalah tubuh Kristus, kita sekalian juga dimuliakannya. Oleh sebab itu marilah kita sebagai tubuh Kristus semakin erat, melekat, mendekat kepada kepala, yaitu Kristus Yesus. Nyanyian pujian berdekat padamu, nyanyian pujian nomor 205 ini kiranya akan menolong kita untuk dapat merefleksikan firman Tuhan ini. Makin erat dengan kepala, makin dekat dengan Dia, Kristus yang adalah kepala jemaat.
matamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan dari sekarang hingga Maranatha. Tak tersembunyi kuasa Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.